Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting dalam perekonomian. Namun, bagaimana sebenarnya penawaran tenaga kerja ditentukan? Mari kita jelajahi teori penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja menunjukkan hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat upah, semakin banyak orang yang bersedia bekerja, dan sebaliknya. Penawaran tenaga kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti 1. Preferensi individu terhadap waktu luang dan pendapatan. 2. Semakin tinggi upah, maka semakin tinggi penawaran tenaga kerja. 3. Biaya transportasi dan biaya lain yang terkait dengan pekerjaan. 4. Kebijakan pemerintah seperti pajak penghasilan dan tunjangan. Sebelumnya boleh tahu namanya mbaknya siapa? Namanya dari Aisyah, Oh, dari mana mbak? dari Candirejo. Oh, kalau boleh tahu alasan mbaknya kerja di SCI apa mbak? Karena di sini tuh udah karyawan tetap ya, Mbak. Enaknya di situ. Oh, gitu. Tapi waktu dulu, karena sekarang kan sistemnya kontrak, beda lah. Sekarang sistemnya kontrak ya mbak? Baru-baru ini sih. Kalau dilihat dari upahnya itu, mbaknya tertarik kerja di sini ketimbang di pabrik lainnya, kenapa mbak? Kalau upahnya sih enggak ya, Mbak. Soalnya ya kesenjangannya kan sama, cuma di sini tuh enggak terlalu tertekan banget gitu loh. Kalau operator tuh ya, kalau beda lagi kalau atasan yang lebih tinggi ya tekanannya juga beda. Berarti kalau dilihat dari upahnya, kemudian biaya hidupnya itu gimana mbak? Mencukupi apa? Ya mencukupi sih, alhamdulillah. Ini kerja di bagian apa mbak? Aku di assembly. Assembling. Kalau kisaran gajinya di assembling itu sekitar berapa mbak? Kalau gaji ya pastinya UMR, tapi kalau setiap bulannya kalau tergantung sih, kalau ada lembur ya bisa lebih tinggi lagi. Oh, berarti kalau biasa aja itu UMR, terus tambahnya itu dari lembur itu ya mbak? Iya. Oke, terima kasih mbak. Sebelumnya nama mbaknya siapa mbak? Nama saya Triandayani. Oh, oke. Sudah menjadi karyawan SCI ya? Karyawan tetap atau tidak mbak? Tetap. Lalu apa yang menjadi alasan mbaknya buat kerja di SCI? Untuk Kebutuhan ya mbak, faktor kebutuhan. Lalu selama mbaknya kerja di sini itu kira-kira upah yang diberikan itu sudah cukup atau belum untuk mencukupi kebutuhan? kena ya mbak. Nah, semisal nuruti wong kan ya tetep kan kurang terus ya mbak. Ya cukup ya cukup. Sepadan jadi ya untuk mencukupi kebutuhan. Ya. Harapannya buat nantinya ke depannya itu gimana mbak? Apa nih SC ini apa buat saya? Buat mbaknya nanti apakah akan bertahan untuk bekerja di sini atau akan menambah skill untuk meningkatkan? Ya, kalau saya ya mungkin di sini aja mbak. Kan umurnya wis mungkin nggak bisa. Ya mungkin nak terus sendiri rezeki ya mending bisa usaha lain. Oke, terima kasih ya mbak. Iya. Pemahaman tentang penawaran tenaga kerja memiliki implikasi penting untuk kebijakan pemerintah dan keputusan bisnis. Misalnya, perubahan dalam tingkat upah minimum atau insentif pajak dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dan, pada gilirannya, mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Teori penawaran tenaga kerja memberikan wawasan tentang bagaimana individu membuat keputusan tentang bekerja atau tidak dan bagaimana faktor-faktor seperti upah dan preferensi individu mempengaruhi penawaran tenaga kerja secara keseluruhan. Pemahaman ini penting untuk membuat kebijakan dan keputusan yang tepat dalam pasar tenaga kerja yang dinamis. Itulah penjelasan singkat tentang teori penawaran tenaga kerja. Semoga dokumenter ini memberikan wawasan baru tentang topik penting ini.